Bagaimana mau bersyukur sedangkan hidup kita sentiasa ditimpa berbagai kesulitan? Kenapa kita merasa hidup kita susah? Akulah yang paling susah, sayalah yang paling sulit. Sebab kita tak membandingkan diri dengan orang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya kafir, Azar namanya. Lepas dari ujian ayah, berhadapan dengan umat yang menyembah berhala. Lepas dari ujian umat, berjumpa dengan umat yang zalim ingin merampas istrinya. Lepas itu menikah dengan Sarah, tak ada anak. Lepas itu umur 86 tahun baru dapat anak namanya Ismail. Setelah Ismail lahir, kata Allah jauhkan dia, antar ke Makkah. Sampai di Makkah setelah anak remaja, kata Allah sembelih dia. Ujian tak pernah berhenti. Nabi Musa alaihissalam belum lagi lahir, Fir'aun bermimpi nampak budak kecil menarik mahkotanya. Kata Fir'aun, tangkap semua perempuan, anak yang lahir sembelih hidup-hidup, dianyutkan ke sungai Nil. Sampai hanyut sungai Nil, termasuk ke dalam rumah Fir'aun. Itu betul dia masuk. Fir'aun tak percaya, inilah mungkin budak kecil yang akan mengambil mahkotaku. Kata Asiyah, dia ni budak baik bang Fir'aun. Kalau tak percaya, cubalah bagi dia arang menyala dengan kuih. Mana yang dia ambil? Setan sudah nak ambilkan tangan, malaikat mengalihkan, terambil bara api. Budak kecil masuk ke dalam mulut, lidah kena bara api. Lepas dia remaja, dewasa, duduk istana Fir'aun. Lepas itu dia tengok ada dua orang berkelahi. Fawakazahu Musa, dia lerai, dia pisahkan, dia pukul sikit, mati, terusir jauh sampai di bawah pokok kayu. Yang masa tu Nabi tengok ada pokok kayu di bawah, kata Jibril, itulah tempat Nabi Musa menanti saat dia keluar. Sampai akhirnya berjumpa dengan anak Syuaib, akhirnya nikah dengan anak Syuaib. Maharnya 8 tahun mengembala kambing. Bukan mengajarkan surat Ar-Rahman, bukan senang. Selepas dia kuat, dia berhadapan dengan Bani Israel, menghadap Fir'aun, dikejar-kejar Fir'aun. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, mana ada mereka yang lepas daripada ujian. Itulah maka kita disuruh baca Quran, baca kisah Nabi-Nabi, orang-orang soleh, penuh dengan ujian. Nabi Muhammad SAW lahir, ayah dah meninggal. Kasih sayang ibu, emak meninggal. Kasih sayang datuk meninggal. Kasih sayang paman meninggal. Anaknya perempuan 4, 3 meninggal waktu dia masih hidup. Tinggal Fatimah seorang saja. Anak laki-laki meninggal 3-tiganya. Lalu kemudian umatnya melempar dengan batu, patah gigi, pelipis berdarah, kaki, semua. Jadi kalau ada orang merasa ujian saya ini banyak, macam mana kita bandingkan dengan orang-orang soleh, orang-orang yang luar biasa ibadahnya? Jadi sebetulnya ujian hidup kita ini belum ada apa-apanya. Kita merasa kita lah yang paling susah sebab kita belum membandingkan dengan orang-orang yang lebih daripada kita. Kita kira cakap saya ini betul atau tak betul? Alhamdulillah. Soalan yang kedua, dalam suasana kehidupan kini banyak cabaran, mana yang lebih utama? Kita menunaikan hak ke atas orang lain atau menuntut hak kita ditunaikan oleh orang lain? Kalau ada hak orang lain pada diri kita, itu namanya kewajiban. Kalau ada hak kita di tangan orang lain, kita mesti tuntut, sebab itu punya kita. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Tapi yang paling penting, jangan sampai kita memakan harta orang lain, menganiaya orang. Tapi kalau hak kita diambil orang, kita jangan diam, kita ambil balik. Yang paling penting antara keduanya, jangan sampai aniaya orang. Sebab apa?
sebab dosa zalim aniaya ni yang paling berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustaz Abdul Somad, ada orang ambil duit saya tapi saya izinkan sajalah. Izin apa takut? Ini kadang orang sebenarnya dia takut, tapi dia kata izin, saya ikhlaskan saja. Tapi tiap hari dia sebut. 3. Saya ada pinjam duit dengan sahabat. Kerana kesibukan perkara hutang tersebut terlupalah hingga sahabat saya ini meninggal. Bagaimana cara nak bayar hutang? Cari anak dia. Anak bini dia tak ada lagi. Ahli waris dia. Ahli waris dia pun tak ada juga. Satu pun dah habis ditelan tsunami semua. Habis ditelan bumi semua. Maka carilah masalih ammah, kepentingan am, ke tempat anak yatim, fakir miskin, masjid. Hitung kira berapa yang terpakai duit dia, 100 ringgit, maka bagikan, kembalikan milik umat kepada umat. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini adalah umat yang satu. Jangan sampai mati membawa hutang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Bagaimana kita mahu bersyukur sedangkan hidup kita sentiasa ditimpa kesulitan? Bandingkan kesulitan nabi-nabi, wali-wali, orang soleh. Kesulitan hidup kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Tengok kesulitan Nabi Yusuf, saudara kandung mencampakkan ke dalam perigi, diambil oleh Aziz, dibawa ke Mesir, difitnah pula, mengganggu istri, padahal istrinya yang tak betul, masuk ke dalam penjara. Itu Nabi. Kita ni belum ada apa-apanya ujian kita ni. Dalam suasana hidup, saya ada baca hadis menyebutkan di akhir zaman ramai pengikut Dajjal dalam kalangan wanita. Kenapa wanita paling ramai menjadi pengikut Dajjal? Wanita ni selalu direndahkan. Yang merendahkannya ustaz. Yang paling banyak ikut Dajjal wanita. Yang paling banyak masuk neraka wanita. Sekarang saya tanya, yang paling banyak di dunia ini lelaki apa wanita? Wanita. Yang paling banyak datang tazkirah pengajian lelaki atau wanita? Wanita. Jadi sebenarnya di akhir zaman perbandingan lelaki dengan wanita, likulli qayyim, satu lelaki khamsun, 50 wanita. Jadi makna hadis itu sebenarnya di akhir zaman paling banyak wanita. Yang paling banyak ikut Dajjal wanita, paling banyak masuk neraka wanita, tapi yang paling banyak di surga juga wanita. Sebab makhluk yang paling banyak adalah wanita. Tengok di sekolah-sekolah sekarang, paling banyak wanita. Anak orang banyak wanita. Anak saya saja 2 lelaki, tak ada wanita. Tapi anak kawan-kawan saya, saudara saya, banyak wanita. Jadi makna hadis itu adalah bahwa jumlah wanita di akhir zaman lebih banyak. Kenapa banyak wanita yang lebih mudah ikut pada Dajjal? Sebab dia lebih mengedepankan perasaan daripada fikiran. Kalaulah talak itu pada tangan wanita, mungkin satu hari lelaki kena tolak 10 kali. Itulah mengapa di tangan lelaki. Lelaki lebih banyak pada fikiran, perempuan lebih banyak pada perasaan. Kita ini kalau ikutkan perasaan, kalau dah suka tak nampak kesalahan orang, kalau dah benci tak nampak kebaikan orang. Maka kita tidak ikutkan hati, tak ikutkan perasaan, tak ikutkan pikiran. Yang kita ikutkan adalah dalil Quran, sunnah, dan pendapat para ulama yang soleh. Al-ulama warasatul anbiya. Apa hukum wanita keluar rumah selepas kematian suami sebelum habis iddah? Walladzina yutawaffawna minkum, lelakinya suaminya meninggal, wa yadharuna azwajan, meninggalkan istri, maka mereka menunggu berapa lama?
arba'ata ashhurin wa ashra, menunggu 4 bulan 10 hari. Bagaimana selama 4 bulan 10 hari itu? Bila tidak ada hajat darurat, dia di rumah. Tapi bila dia pegawai kerajaan, dia mesti bekerja, dia ada kewajiban, maka dia boleh keluar. Sebab makna tak boleh keluar sama sekali itu adalah perempuan dikhawatirkan dia ada perjanjian untuk menikah ke, untuk pinang meminang dan lain sebagainya. Dia mesti berpikir panjang, berduka cita, bertakziah. Selepas itu dia teruskan kehidupan dia selepas 4 bulan 10 hari. Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang mahzurat. Wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Yang darurat ada kadarnya menurut para ulama. Idza dhaqal amru ittasa. Kalau suatu perkara itu sempit, maka dia menjadi lapang sebab maslahat. Hidup ini ada maslahat, ada mafsadat. Kalau dia ke rumah, keluar rumah ada mafsadat, ada kerosakan, maka dia tahan diri dia hingga 4 bulan 10 hari. Jadi kalau ada belia-belia yang nak menikahi janda, tunggulah 4 bulan 10 hari. Selepas itu maka pinanglah dia, insyaallah sakinah mawaddah warahmah. 6. Kalau seseorang berziarah kubur, apakah boleh duduk di atas simen pada kuburan tersebut yang ada di sebelah untuk baca Yasin dan seumpamanya? Li ayyajlisa ahadukum ala jamratin minan nar. Kamu duduk di atas bara api neraka, fatuhriqu siyabahu, lalu bara api neraka itu membakar bajunya, membakar kainnya hingga kulitnya. Lebih baik min ayyajlisa ala qabrin, daripada duduk di atas kubur. Yang dimaksud dengan kubur itu mana? Yang dimaksud dengan kubur adalah batas kepala, kaki, badan. Oh, kalau begitu badan batu yang ada di kanan kiri itu bukan kubur. Kenapa kita dilarang memakai kasut selipar padahal itu jalan? Kecuali di situ ada duri, ada air, ada kotor, maka seelok-eloknya selipar kita diletakkan. Tapi kalau dia ada jalan, boleh lalu, kita jalan lalu. Padahal itu bukan badan dia, tak ada jasad dia di bawah. Itu salah satu bentuk ihtiram, penghormatan, kemuliaan. Maka jangan duduk di situ. Kalau nak baca Yasin, adab kita ziarah kubur. Adab yang pertama, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimina wal mustakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Adab yang kedua, hikmat takut, sebab kita ingat mati. Uzkuru mahasina mautakum, ingat orang-orang baik yang ada di situ. Uzkuru min hadhimil lazzat, ingatlah banyak-banyak dia yang menghilangkan segala kenikmatan, yaitu ingat mati. Mengingat ziarah kubur ada 3 guna. Yang pertama, turiqul qulub, melembutkan hati. Yang kedua, tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Yang ketiga, tazkiratan lil maut, mengingat mati. Jadi jangan tertawa, membuat sesuatu yang merosakkan hati orang yang berziarah. Kemudian membacakan likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Iqra'uha ala mautakum, bacakan untuk orang yang meninggal. Tak sanggup baca Yasin, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul bil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Tahlil afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, bacakan. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan saya. Al-Fatihah, Qulhu, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah, surah awal Al-Baqarah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah 3 ayat, lillahi mafis. Tahlil kepada almarhum almarhumah yang ada, wa jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, Allahumma ja'al jannata maswahum, dan seterusnya. Lalu kemudian kembali mengingat kematian. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, dulu saya melarang kamu ziarah kubur, tak boleh ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang maka ziarahlah ke kubur dengan tetap menjaga adab-adab. Last sekali,
Berdoa berzikir selepas sholat itu boleh atau bid'ah? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Habis sholat. Sholat itu aqwalun ucapan, wa af'alun perbuatan. Muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir Allahu Akbar, wa muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam Assalamualaikum warahmatullah. Habis sholat. Jadi kalau ada orang bertanya ke saya, Assalamualaikum, ya, bolehkah bersalaman selepas sembahyang? Saya selalu jawab. Saking selalu jawab mungkin dia tak dengar, lama-lama saya marah juga. Kata saya, jangankan bersalaman, kentut pun boleh. Kalau sebelum sembahyang tadi dah bersalaman, lepas sembahyang dia bersalaman lagi, hukumnya mubah. Kalau sebelum sembahyang dia tak ada bersalaman, selepas sembahyang baru dia bersalaman, hukumnya sunnah. Begitu kata Imam An-Nawawi. Adapun berzikir maka sunnah. Subhan, astaghfirullah, 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 astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. Allahumma antas salam wa minkas salam. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Dilengkapkan menjadi 100. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adapun masalah jahar atau sir, itu yang ikhtilaf. Zikir selepas salat tak ada ikhtilaf, sunnah. Yang ikhtilaf itu jahar atau sir. Mazhab Syafi'i dijaharkan sampai makmum faham. Bila makmum dah faham, disirkan. Ustaz Abdul Somad, kalau di masjid, saya kalau jadi imam zikir selepas sembahyang saya baca jahar. Ada orang bertanya, Ustaz, makmum dah tahu, kenapa Ustaz tetap jaharkan? Makmum itu ada yang mu'alaf baru masuk Islam. Makmum itu ada budak kecil yang tak tahu bacaan. Makmum itu ada orang Islam, memang dia dah lama Islam, tapi baru itulah dia sembahyang. Dia tak tahu bacaan, maka saya kuatkan. Sebab bila dia nanti balik, ini budak-budak kecil yang sembahyang di masjid, lepas itu mak dia tanya balik, apa yang dibaca Ustaz Somad tadi bila lepas sembahyang? Dia tak dengar. Maka saya jaharkan, sebab itu salah satu cara mengajar. Mazhab Hambali, zikir itu terus dijaharkan. Dalilnya hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kami tahu Nabi lepas salat dah selesai di masjid sebab kami mendengar suara takbir dari luar masjid. Abdullah bin Abbas di luar masjid, dia dengar suara takbir dalam masjid. Padahal masa itu belum ada lagi mic. Itu maknanya suara itu kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah suara Nabi dan sahabat waktu itu. Sebab belum ada mic lagi, didengar oleh sahabat di luar masjid. Kami tahu Nabi dah selesai salat sebab kami mendengar suara takbir dari luar masjid. Jadi masalah dalil zikir jahat. Adapun berdoa bersama imam, dalil yang pertama, ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Dalil yang kedua, Nabi pernah mengatakan amin, 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 tapi yang berdoa tak ada. Sahabat bertanya, kenapa engkau katakan amin, amin, amin? Siapa yang berdoa? Kata Nabi, tadi Jibril datang. Kata Jibril 3, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tak diampuni. Amin, kata Nabi. Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celakalah orang yang disebut namamu tapi dia tak berselawat kepadamu. Amin, kata Nabi. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang jumpa dengan ibu bapanya sampai tua tapi dia tak berbakti hingga dia tak masuk surga. Amin. Itulah dalil kalau ada orang berdoa kita mengaminkan. Amin, amin, amin. Dalil ketiga, qad ujibat da'watukuma. Doa kamu berdua dikabulkan Allah. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Kalau ada orang mengatakan kalau tidak dibuat Nabi bid'ah,
itu namanya hadis fi'li. Hadis itu ada 3. Yang pertama fi'li, perbuatan. Yang kedua qauli, ucapan. Yang ketiga takriri, pengakuan. Jadi kalau ada orang hanya mensyaratkan perbuatan, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Macam mana dengan qauli? Tentang puasa Nabi Daud, mana tunjukkan saya Nabi melakukan puasa Nabi Daud? Mana ada? Kalau disyaratkan mesti fi'li. Ada orang tawau, puasa Isnin, puasa Selasa makan, Rabu puasa, Khamis makan, Jumat puasa, Sabtu makan. Itu hadisnya qauli, ucapan Nabi. Apa kata Nabi? Ahabbus shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang dicintai Allah, puasa Nabi Daud. Jadi sunnah itu 3. Yang pertama qauli, yang kedua fi'li, yang ketiga takriri. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, punya anak lelaki namanya Abdullah. Wahai Abdullah, ya, ayah engkau Ahmad bin Hanbal, betul. Berapa rakaat dia sembahyang sehari semalam? Salasami'ati raka'ah, 300 rakaat. Mana ada dibuat Nabi? Kalau kaedahnya kalau tidak dibuat Nabi masuk neraka, berarti Ahmad bin Hanbal masuk neraka lah, karena dia membuat 300 rakaat sehari semalam. Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Mengapa dia dipanggil Zainal Abidin? Perhiasan ahli ibadah. Kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, kerana Imam Ali Zainal Abidin bersujud sehari alfa sajadah, 1000 kali sujud. Mana ada Nabi 1000 kali sujud? Kalau tidak dibuat Nabi, penuhlah neraka itu dengan orang-orang soleh. Abu Hurairah sebelum tidur malam, dia gulung tali, dia petik 1000 kali tasbih sebelum tidur malam. Subhanallah, 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 subhanallah. Baru dia tidur. Tengok kitab Syiar A'lam An-Nubala. Kalau begitu masuk neraka lah dia. Sebab Nabi tak pernah memetik 1000 kali baru tidur malam. Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Sudais, malam Ramadan sembahyang tarawih membaca doa khatam Quran dalam sembahyang tarawih. Kita di bumi Melayu baca doa khatam Quran itu bila anak dah khatam Quran bersunat, bukan dalam sembahyang, di luar sembahyang. Mana ada Nabi baca doa khatam Quran dalam sembahyang tarawih? Kalau begitu masuk neraka lah Imam Abdurrahman Sudais sebab baca doa. Nah, jadi memahami sunnah tidak sempit macam itu. Kalau tidak dibuat Nabi masuk neraka, penuh neraka itu dengan orang-orang soleh. Nah, jadi mengaji ini kita mesti khatam, kita mesti jelas, tanya kepada para ulama. Apalagi di Malaysia, di Sabah, ada mufti, ada alim, ada ahal ehwal agama Islam, ada para asatis, ada para tuan-tuan guru. Mengaji, mengaji, mengaji. Jangan berhenti mengaji, bersanad kepada guru-guru. Imam dulu bertanya, dari mana kamu dapat ilmu? Dari Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah Maslamah dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Berguru, bersanad kepada para guru. Sekarang orang ditanya, kamu dapat dari siapa? Dari Google, dari YouTube. Kami pun mengaji dengan Ustaz Abu Samad dari YouTube. Yang penting orangnya ada. Pernah berjumpa, tak jumpa, insya Allah ilmu sampai. Dan yang paling penting kita belajar kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari tanpa nama. Bagaimana adabnya bila imam setelah sholat fardu membaca zikir yang keras, tapi masih ada jamaah yang masbuk? Tashwish, mengganggu. La tushawish, jangan kau ganggu orang sholat. Yang dimaksud dengan kalimat mengganggu itu adalah bacaan selain zikir. Ada orang sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba dia di samping nyanyi. Itu namanya mengganggu.
Tapi kalau ada orang sholat, yang lain yang sebelah subhanallah, 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 apakah terganggu? Tidak. Yang terganggu dengan subhanallah itu setan. Kenapa? Karena bacaan zikir dengan sholat isinya sama. Aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk zikir mengingat aku. Orang yang berzikir sama circle-nya, sama signalnya. Orang yang berzikir mengingat Allah, orang yang sholat mengingat Allah. Orang yang sama-sama mengingat Allah tidak saling mengganggu dan tidak saling terganggu. Jadi kalau ada orang sholat, orang sebelah itu berzikir, tapi zikirnya mengganggu, dua kemungkinan. Yang sholat itu setan atau yang berzikir itu setan. Dia udah tahu bahwa zikir itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu pelan. Subhanallah, subhanallah. Udah tahu ada orang sholat, kuat-kuat matanya ke situ lah. Subhanallah, subhan. Ini setan. Ini setan yang sedang berzikir. Pak Ustadz, zikir setelah selesai sholat itu kan zikirnya sir. Itu menurut mazhab Syafi'i. Zikirnya jahar, mazhab muridnya Imam Syafi'i, namanya Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Menurut mazhab Syafi'i, berzikir itu jahar sementara makmumnya tahu. Kalau makmumnya sudah tahu, zikirnya sir. Maka di sebagian masjid zikirnya sir. Pas imam ditanya, Pak Imam zikirnya kok enggak jahar? Makmumnya udah tahu. Ustaz Somad kalau jadi imam bacanya, saya kalau jadi imam zikir saya jahar. Kenapa Ustaz nggak baca sir? Karena makmum saya ada 3 orang nggak tahu. Yang pertama anak kecil, dia nggak tahu. Yang kedua mu'alaf baru masuk Islam. Yang ketiga orang tua, udah tahu cuman lupa. Maka mereka dikasih tahu. Anak-anak ini pulang ke rumah, nanti ditanya sama emaknya, nah zikir di masjid tadi apa? Tapi kalau saya zikir kuat, dia tahu subhanallah, subhanallah, tapi tidak terlalu kuat. Nggak mungkin juga orang di masjid zikir sampai subhanallah, subhanallah. Kau zikir apa ngamuk? Jadi yang paling bagus adalah khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara pertengahan. La tajhar bi sholatika, jangan suaramu terlalu melambung. Wala tukhafit biha, jangan pula terlalu tersembunyi. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah jalan tengah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ustaz Somad ngomong katanya bersuara jangan terlalu melambung tinggi. Ustaz sendiri kalau ngomong tinggi, saya biasa aja, sound systemnya bagus. Ini masjid bagus. Saya dikasih nasihat sama ketua DNI, Dewan Masjid Indonesia. Tolong Ustaz Somad kalau ceramah itu di mana-mana kasih tahu supaya perbaiki sound system. Karena 80% fungsi masjid ada sound system. Suara imam dengan sound system, suara khatib dengan sound system, suara ustadz ceramah. Kadang kita mau pengajian suaranya nggak jelas. Ada jenis mikrofon itu ustadz itu suaranya seperti kumur-kumurnya. Tapi di masjid Darul Hamid, Baitul Hamid, bait rumah, Hamid rumah orang yang memuji Allah, rumah yang terpuji. Masya Allah, tenang, sound systemnya mantap, cuman agak panas saja dikit. Negeri Bima memang luas. Pergi memancing ke Pulau Buru, mengapa terasa panas? Karena Ustadz pakai baju baru. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Ustadz, salam kenal juga. Saya dari Saudi Arah Bima. Ada orang sholat 60 tahun, tidak ada satupun sholatnya yang diterima
karena mereka tidak meluruskan ruku dan sujud. Ruku dan sujud yang bagaimana yang benar itu Pak Ustadz Somad? Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Sahabat itu pun mengulangi salatnya. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Sahabat itu pun mengulangi salatnya. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Dia pun mengulangi salatnya. 3 kali dia ulang. Akhirnya setelah dia ulang 3 kali, gimana yang benar itu ya Rasulullah? Kata Nabi, hatta tatma'inna raki'an. Kalau kau ruku, rukuknya tumakninah. Makna tumakninah 2. Yang pertama, ada tempo tenggat waktunya. Seminim-minimnya ruku, 1 kali tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Walaupun 1, tapi dibaca itu ada tumakninahnya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kenapa orang sholat nggak ada tumakninahnya? Seperti pohon bambu di tepi sungai ditiup angin, karena nggak dibaca di mulut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas ditanya, kenapa kau sholat cepat betul? Maaf, nama saya Valentino Rossi, pembalap, pemuda berbadan gelap. Yang kedua, kenapa tidak ada tumakninah? Tidak benar rukuknya. Kalau diletakkan bejana di atas, tidak tumpah airnya, diagak-agak demikian. Jangan terlalu tunduk ke bawah seperti kambing lapar dapat rumput. Jangan mendongak ke atas seperti kuda jantan melihat kuda betina, apalagi kuda liar. Maka dia harus diagak-agak, dikira-kira. Jadi makna tumakninah 2, gerakannya dan waktunya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim. Tidak terlalu menunduk ke bawah, tidak terlalu mendongak. Jangan rukuknya mendongak. Lalu kemudian sujud, hatta tatma'inna sajidan. Kalau engkau sujud, sujudnya juga tumaknina. Ujung kaki 2, ujung lutut 2, tapak tangan 2, kening 1. Nggak ada orang keningnya 2, menempel ke bawah. Ini kening. Apakah hidung juga wajib disentuhkan? Kening ke lantai wajib, hidung mustahab, dianjurkan. Yang paling bagus hidung. Cuman beda kita dengan orang Arab. Orang Arab tuh nggak terlalu terpaksa, kena dia. Kita memang agak kita paksakan dia. Mohon maaf, yang besek jangan tersinggung. Ini saya cerita tentang saya nih maksudnya. Jadi masalah hidung kena itu mustahab, dianjurkan. Bagaimana kalau orang pakai peci sampai keningnya tertutup? Ada orang pakai peci gitu. Makanya sebagian orang kadang kalau mau sholat dinaikkannya ke atas, supaya menempel ke bawah. Afdolnya demikian. Bagaimana kalau ada orang keningnya tertutup? Maka sesungguhnya kain pada bagian tubuh yang menutupi tidak membatalkan sholat. Mana dalilnya? Karena ada seorang sahabat Nabi sedang sholat, dia ambil ujung jubahnya, dia tutupkan ke atas pasir, karena dia tidak mau keningnya menempel ke pasir karena panas, terik, nggak ada sajadah. Sholat dia, pas mau sujud, ujung jubahnya dia sujud di atas. Itu dalil boleh menempelkan ke kain yang menempel ke badan, tapi kurang afdal. Yang afdal adalah menyentuh. Begitu yang diajarkan Nabi. Kenapa orang bisa tasbihnya itu cepat sekali? Karena tidak diucapkan di mulut. Kalau diucapkan di mulut pasti pelan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Subhanakallahumma wa bihamdika. Tasbih kita pelan itu karena diucapkan. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi kalau ada bapak ibu lihat ada orang cepat sekali, itu karena nggak diucapkan.
nggak diucap. Bahkan kata Syekh Ali Jum'ah, itu pakai nafas membantu lebih khusyuk, diucapkan walaupun sholat zuhur dan asar. Pakai nafas dan diucapkan. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Ditanya kepada sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Al. Ya Khabbab, ya Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak. Ya. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihiyati, aku lihat jenggot Nabi bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagu dan rahangnya bergerak. Ini ada orang sholat mulutnya nggak bergerak sama sekali, matanya aja yang bergerak. Sholat apa ini? Ini pertanyaan sederhana, tapi mengkoreksi lagi sholat kita. Yang tidak benar sholatnya karena tidak membaca. Dibaca qiraah itu artinya membaca. Sedangkan orang yang baca mulutnya nggak bergerak itu namanya mutalaah. Itu beda dalam bahasa Arab. Kalau bergerak membaca, makanya qiraatul Fatihah, membaca bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tumakninah. Kalau tidak ada tumakninah, kata Nabi, ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Mari kita jaga sholat kita lagi, insya Allah. Jangan menjadi pencuri sholat. Bagaimana pencuri sholat? Karena tidak lengkap rukunnya, syarat-syaratnya menurut pandangan ulama fikih. Ada orang sekarang ketika ditanya, kamu sholatnya kok cepat sekali, nggak lengkap. Yang penting hati kita. Ini orang tidak belajar fikih, nggak ngaji. Dan orang seperti ini tidak ada di Bima. Dulu pernah ada tapi sudah meninggal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan kirim Al-Fatihah, apakah Nabi ngirim Al-Fatihah untuk istrinya Siti Khadijah? Apakah Nabi ngirim Al-Fatihah untuk Ja'far saudara kembarnya? Apakah Nabi para sahabat kirim Al-Fatihah? Supaya kami paham Pak Ustadz. Jadi ini yang nanya ini, dia mau beramal kalau dilakukan Nabi. Kalau enggak dilakukan Nabi, enggak mau. Enggak apa-apa, bagus. Ada seorang sahabat Nabi, bukan sahabat Abdul Somad. Dia sebelum tidur malam bertasbih alfa uqdah, 2000 simpul. Diambilnya simpul tali 2000. Simpul tali 2000. Habis itu zikir subhanallah 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 2000 simpul. Sekarang saya tanya, bolehkah bertasbih 2000 kali sebelum tidur malam? Boleh apa enggak boleh? Sekarang balik pertanyaan ini. Pernahkah Nabi melakukannya? Enggak pernah. Kalau enggak pernah dilakukan Nabi, apakah boleh dilakukan? Tadi katanya yang boleh, sekarang enggak boleh. Ternyata kalau ngomong sama orang belum sarapan susah ya. Oke, contoh kasus yang kedua. Ada seorang imam mazhab. Tadi yang bertasbih 2000 kali sebelum tidur itu sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Sahabat Nabi. Di mana bisa dibaca biografinya? Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Siapa yang nulis? Imam Az-Zahabi, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh yang kedua. Da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sanah.
saya mendoakan guru saya Imam Syafi'i fi sholati, dalam sholat saya arba'ina sanah, 40 tahun. Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bolehkah mendoakan Imam Syafi'i 40 tahun? Boleh. Sekarang pakai logika ini. Pernahkah dilakukan Nabi? Nggak pernah. Kalau nggak pernah dilakukan Nabi berarti nggak boleh. Ini pertanyaan tingkat tinggi. Apakah mesti disyaratkan, mesti dilakukan Nabi dan sahabat? Puasa Nabi Daud, pernahkah Nabi melaksanakan puasa Nabi Daud secara berterusan? Yasumu yauman wa yuftiru yauman? Enggak pernah, tapi Nabi memujinya. Apa kata Nabi? Ahabbu shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling bagus adalah puasa Nabi Daud. Nabi tak pernah melakukannya. Jadi sunnah ada 3. Yang pertama sunnah fi'liyah, Nabi melakukannya. Yang kedua sunnah qauliyah, Nabi mengucapkannya tapi Nabi tak melakukannya. Ada jenis yang ketiga, sunnah takririyah, Nabi tidak melakukannya, Nabi tidak mengucapkannya, dilakukan orang lain, disetujui Nabi. Mana contohnya? Sami Allahu liman hamidah, Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi ada satu sahabat bacaannya lain. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang baca alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi? Aku enggak pernah ajarkan. Aku ya Rasulullah. Apakah Nabi marah? Aku enggak pernah melakukannya. Kenapa kamu pandai-pandai buat doa itu? Kau masuk neraka jahanam. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa thalathuna malakan yabtadirun. Aku lihat 39 malaikat turun dari pintu langit ingin mencatat doa yang kau baca. Enggak pernah dibaca Nabi. Begitu juga dengan Allahu Akbar kabira, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Nabi mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sahih Bukhari. Allahu Akbar kabira ada juga dalam Sahih Bukhari. Nabi tidak pernah mengucapkannya. Siapa yang membaca itu? Sahabat. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada sahabat di belakang. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Wajah tu wajhiyya itu iftitah lain. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Ana ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit, malaikat turun mencatat doa yang kau baca. Ini jenis takriri. Makanya perbuatan kalau tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Betul kata Imam Syafi'i, kalau dia bertentangan dengan syariah. Selama masih ada dalilnya, tidak bertentangan dengan syariah, maka dia tidak disebut bid'ah dhalalah, tapi dia disebut dengan mahmudah. Sekarang tentang mengirimkan Al-Fatihah kepada orang meninggal dunia, sampai apa tak sampai? Siapa bilang sampai? Memangnya yang udah meninggal tuh pernah ngasih tahu? Alhamdulillah titipannya udah sampai, makasih ya. Imam Ibnu Taimiyah punya murid namanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Punya kitab namanya Kitab Ar-Ruh. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia 3 huruf, R-O-H, roh. Di situ diceritakan Imam Ahmad bin Ambal lewat di suatu makam. Ada orang baca Quran. Kata dia, berhenti, jangan kau baca. Lalu disebutkanlah sanad-sanadnya bahwa membaca Quran itu untuk orang meninggal dunia tidak terlarang. Tentang kitab roh ini tidak diragukan, karena ada seorang dapat gelar doktor gara-gara meneliti kitab roh. Namanya Dr. Bassam dari Kuwait. Umar bin Khattab punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia pesan, kalau aku meninggal dunia, nanti bacakan di atas makamku pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun, dan ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi ma fis samawati sampai habis. Pesan Abdullah bin Umar bin Khattab kepada orang
nanti kalau aku sudah meninggal. Berdasarkan itu Imam Nawawi meninggal tahun 676 dari kalangan mazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Azkar mengatakan, wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun. Seafdal-afdalnya dibacakan sekhatam Al-Qur'an. Kalau tidak sanggup sekhatam Al-Qur'an, likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Al-Qur'an adalah Yasin. Enggak sanggup juga Ummul Qur'an Al-Fatihah. Itulah dia dalil-dalil orang yang membacakan Quran. Kalau enggak setuju, jangan salahkan orang karena orang punya dalil. Saya enggak setuju, enggak usah lakukan. Yang tidak boleh itu adalah tidak ada ulama satupun yang membolehkan, dia membuat sendiri. Nah, itu enggak boleh. Imam Nawawi, ini Imam Nawawi bukan imam sembarangan. Dia bukan selevel Imam Samudra, apalagi Imam S. Arifin. Imam Nawawi, kalau kita baca kitab pertama Sahih Bukhari, di bawah Sahih Bukhari Sahih Muslim. Imam Muslim muridnya Imam Bukhari. Kalau kita baca Sahih Muslim kita nggak paham, kita mesti baca kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj Imam Nawawi. Imam Nawawi itu dalam kitab fikih, kitab besar Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin. Saya ngajar hadis arba'in, hadis paling sedikit kecil arba'in, Imam Nawawi. Hatam arba'in naik kitab Riyadus Shalihin, Imam Nawawi. Hatam Riyadus Shalihin naik lagi kitab Al-Azkar, Imam Nawawi. Membaca kitab Mustalah Hadis yang disyarah oleh Imam Suyuti, Tadribur Rawi, Syarah Takrib Nawawi. Imam besar. Apa kata Imam Nawawi? Mengomentari hadis tentang pelepah korma. Nabi membelah pelepah korma, ditusukkannya ke makam. Apa kata Nabi? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Nah, jadi pertanyaan ini memang simple, tapi ini ingin menggali dan menguji isi kepala Abdul Somad. Enggak apa-apa. Kalau enggak setuju, enggak usah lakukan. Tapi jangan salahkan, karena nanti takutnya di akhirat ketemu dengan Imam Nawawi malu. Banyak yang meremehkan merapatkan shop. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Man qata'a shaffan qata'ahullah. Siapa yang memutuskan shop, maka Allah memutuskan hubungan dengan dia. 2. Sawwus sufuf, luruskan shop. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sempurnanya salat karena sempurnanya shop. 3. Fa inna taswiyatas sufuf min iqamati shalah. Sempurnanya shop, tegaknya salat. Berarti kalau shop tidak lurus, tidak tegak salat. Yang keempat, la takhtalifu fakhtalafat qulubukum. Jangan sampai shop kamu bengkok karena hati kamu menjadi bengkok. Yang kelima, kalau ada celah, saddul furaj, tutup celah. Saddul halal, tutup celah. Celah kaki, tutup. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Bahu rapat dengan bahu nggak masalah. Bahu saya dengan bahu bapak karena ada lapis, apalagi baju baru ini nggak terlalu terasa. Yang agak masalah dikit kalau kaki rapat dengan kaki, karena nggak semua orang nyaman. Saya kalau ada orang merapatkan kakinya dengan kaki saya nggak apa-apa, karena saya orangnya nggak terlalu sensitif. Tapi ada orang yang kulitnya tipis. Dia kalau kakinya kena, dia seperti kena kecoa. Jadi kalau teman di sebelah kita itu kita rapatkan kaki, dia geser, jangan rapatkan lagi. Karena kalau kita geser nanti dia geser lagi, dia geser lagi. Imam udah mau walad dolin, kita masih ngurus kaki. Khawatirnya dia baru tobat kemarin. Begitu kita geser 2 kali, dipijaknya langsung. Nah, akhirnya orang kelahi dalam masjid. Jadi pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. Nah, ini nampaknya sepele, tapi bisa jadi masalah. Kalau kita sesama orang di masjid kelahi, yang ketawa orang yang nggak sholat. Untung aku nggak sholat. Jadi sop ini. Makanya imam nggak boleh angkat takbiratul ihram sebelum dia katakan sawus sufuf fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Dia tidak hanya sekedar melihat ke depan, tapi dia tengok ke belakang. Dia tengok lurus, dia tengok kaki, sandul halal, tutup celah, baru takbiratul ihram.
Tapi nggak perlu juga imam sampai ke belakang meriksa satu-satu. Ada dulu sahabat saya, ketua Majelis Ulama Indonesia, dia sholat. Ketika itu ada mahasiswa Afrika jadi imam di asrama. Mahasiswa Afrika ini orangnya masalah sop ini dia belakang. Ada satu yang nggak sabar, maju deh ke depan. Allahu Akbar. Nah ini namanya imam kena kudeta nggak berdarah. Apakah makmum itu sudah tahu bacaan tentang luruskan shaf? Tahu? Bacaan tentang sawus sufuf itu hampir semua orang Indonesia kan tahu kan? Luruskan shaf, tahu semua. Kenapa diulang imam setiap mau sholat? Menunjukkan manusia ini lupa dan lalai. Belum pernah pengalaman saya sholat di masjid tiba-tiba imamnya ngomong, jamaah saya nggak perlu menyuruh meluruskan shaf, kalian udah tahu semua kan? Menunjukkan manusia ini selalu lalai tentang shaf. Maka luruskan. Qadamun biqadamin, mangkibun bimangkibin, mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, lurus. Allah. Sekarang enak ada sajadah. Zaman Nabi mana ada sajadah? Bagaimana cara meluruskannya? Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah suka melihat kita lurus shaf. Ka'annahu bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Karena kalau rapat setan tidak bisa masuk. Itu filosofi lurusnya. Mohon doakan remaja Masjid Baitul Hamid agar istiqomah Pak Ustadz. Semuanya, bukan yang remaja, yang tua pun bisa juga nggak istiqomah. Ini kadang anak-anak muda ini husnuzonnya keterlaluan. Disangkanya kalau udah tua istiqomah. Ya. Oke. Mohon doa Ustadz, semoga usaha warung magnet rezeki berkah saya diluaskan dan dilancarkan. Inilah orang yang paling pandai mengambil kesempatan. Mumpung orang ramai, doanya dapat, iklannya dapat. Mantap. Nanti videonya dipotong, diupload ke Instagram. Rezekinya tapi untuk bukan pribadi, membantu umat dan membantu pembangunan masjid kampung saya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan adik-adik anak muda punya channel YouTube. Hasilnya untuk buat bangun masjid, pondok pesantren, tahfiz Quran. Amin. Terima kasih. Barakallahu fiik Ustadz. Salam alumni 212. Ada lengkap semua. Masya Allah, tabarakallah. Tapi dia nggak ada nanya, cuman itu aja. Itulah kajian kita pada subuh yang penuh dengan barokah ini. Mudah-mudahan kita diberikan ketenangan batin, anak cucu kita istiqomah iman dan Islam, diberikan Allah rezeki yang melimpah ruah supaya kita bisa bangun masjid. Ala hazih niat untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.